Hai Sobat Inspirasi Abadi, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian di sana sehat selalu dan bahagia selalu. Para istri perlu tahu, ada 5 cara untuk menyadarkan suami agar tidak selingkuh. Jika Anda sedang ingin mengetahui bagaimana cara mencegah agar suami tidak selingkuh, maka Anda sudah 1 langkah lebih dekat untuk mencapai keberhasilan suatu pernikahan. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pernikahan yang gagal akibat kasus perselingkuhan. Jadi ada baiknya, sebelum hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam suatu pernikahan Anda, sangatlah penting untuk menyadarkan suami agar tidak selingkuh sejak dini. Nah, sebelum lanjut, Anda perlu tahu suatu hal bahwa perselingkuhan itu bukan hanya kesalahan satu pihak saja. Rata-rata, kasus perselingkuhan disebabkan oleh masalah yang kompleks antara istri, suami, dan orang ketiga. Maka dari itu, Anda perlu introspeksi diri juga. Yang pertama, jadikan kebahagiaan suami prioritas. Memprioritaskan kebahagiaan suami sebelum menikah, kita wajib memprioritaskan orang tua. Setelah menikah, maka prioritas kita sudah berbeda lagi, bukan? Sebagai istri, maka yang kamu jadikan sebagai prioritas seharusnya adalah suami. Nah, sekarang mari kita bedah lagi tentang arti prioritas yang sebenarnya. Prioritas yang berarti yang utama. Maka prioritaskan kebahagiaan suami berarti mengutamakan kebahagiaannya. Dengan kata lain, kamu perlu membuang egomu demi kebahagiaan suami. Setelah menikah, memiliki anak, mengurus pekerjaan rumah tangga atau karir, tentunya seorang istri jadi kewalahan untuk memiliki waktu bersama suami. Hal ini menjadikan suami kurang perhatian dan kasih sayang dari istri, sehingga pelan-pelan ia mulai merasa sepi meskipun sudah menikah. Nah, dalam kondisi ini, tentu suami menjadi rentan selingkuh. Inilah yang harus kita waspadai. Tentu saja istri perlu memberikan penjelasan pada suami di waktu-waktu senggang. Lalu, memanjakan suami selayaknya memanjakan anak-anak, yaitu menuruti apa maunya suami dan lain-lain. Intinya, tunjukkan pada suami bahwa di tengah kesibukanmu, suami tetap menjadi prioritas. Yang kedua, tidak mengekang suami. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah perselingkuhan itu bukan hanya tentang berhubungan badan. Pergi makan dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan istri atau suami pun termasuk perselingkuhan. Namun, perselingkuhan semacam ini mungkin lebih mudah untuk ditolerir dan dimaafkan. Hanya saja kita perlu untuk tetap waspada. Suatu kesalahan besar bermula dari kesalahan-kesalahan yang kecil dulu. Contohnya seperti di atas tadi, yaitu berbohong dan pergi makan di luar dengan lawan jenis. Jika masalah seperti ini pernah terjadi dengan suami Anda, maka Anda perlu mengajaknya berkomunikasi secara terbuka dan buat ulang komitmen bersama agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Poin yang ketiga, sering-seringlah melakukan percakapan yang mendalam. Melakukan percakapan yang mendalam dengan suami. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan hubungan. Disarankan agar setiap malam sebelum tidur, duduk atau berbaringlah berdua dengan suami di atas kasur untuk melakukan deep talk atau pembahasan yang mendalam. Cara ini cukup ampuh menyadarkan suami agar tidak selingkuh. Pembahasan tentang suatu topik yang dilakukan dengan serius dan mendalam secara otomatis akan tersimpan di memori. Perlu diketahui bahwa 95% aktivitas kita dikontrol oleh pikiran bawah sadar atau memori-memori yang terekam di masa lalu.
Jadi, jika kamu menanamkan arti kesetiaan di dalam memori suami, maka secara otomatis hatinya akan berat untuk berpaling ke lain hati. Untuk itu, disarankan untuk berbicara tentang kesetiaan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan suami di malam hari, agar pikirannya tidak kemana-mana, hanya fokus kepada Anda saja. Poin yang keempat, bayangkan jika Anda berada di posisi suami. Membayangkan diri di posisi suami. Pelaku selingkuh jelas salah. Jika suami kamu berselingkuh dengan wanita lain, maka jelas ia telah melakukan kesalahan. Tapi ada kalanya seseorang sengaja dan secara sadar melakukan kesalahan karena merasa kebaikannya sia-sia. Para istri sering kali mengeluh dan banyak menuntut terhadap suami. Sayangnya, para istri tidak sadar bahwa hal yang mereka lakukan itu sangat membuat suami jengkel. Bertambah muak, setiap hari suami mendengar istri mengomel. Faktanya, banyak kasus perselingkuhan yang didasari oleh masalah-masalah rumah tangga seperti ini. Para suami yang berselingkuh mengaku mereka muak dengan istri yang tidak memahaminya. Memang benar bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ketika kita hidup seatap dengan seseorang yang tidak mampu memahami kita. Maka untuk para istri, sering-seringlah berempati terhadap suami. Bayangkan diri Anda di posisinya agar kamu bisa menerima dirinya dengan tulus tanpa mengeluh dan menuntut lagi. Jika Anda sudah bisa memahami dan mencintai suami apa adanya, maka suami akan sangat bersyukur memiliki Anda, sehingga kemungkinan besar ia akan setia sampai tua nanti. Yang kelima, penuhi kebahagiaan batin suami. Orang-orang menikah karena merasa tidak mampu untuk memenuhi kebahagiaan batinnya sendiri dan butuh bantuan dari orang lain. Ketika wanita yang dinikahi tidak juga mampu memenuhi kebahagiaan batin, maka otomatis ia mulai berpikir bahwa wanita itu bukanlah orang yang tepat untuk dirinya, sehingga akhirnya ia berpaling. Kebahagiaan batin di sini bisa diartikan secara luas. Mungkin itu kebahagiaan yang didapat dari cara istri melayani suami, perhatian istri terhadap suami, dan lain-lain. Untuk itu, jadilah istri yang baik agar suami setia kepada Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.